Hanya bermodalkan sertifikat dokter editan, seorang pria pengangguran di Surabaya, Jawa Timur, bekerja sebagai dokter di klinik kesehatan milik RSPHC Surabaya. Kita bahas tentang dokter gadungan yang 2 tahun gak ketahuan. Menarik nih. Susanto, dokter palsu di Surabaya. Udah 2 tahun praktek, digaji 7,5 juta per bulan. Bisa begini? Gimana ceritanya? Ini adalah Susanto. Dia bisa nyamar jadi dokter dari tahun 2006 dan baru belakangan ini dia ketahuan. Kok bisa? Jadi ceritanya si Susanto ini curi dokumen-dokumen dokter Anggi. Dia pakai namanya, dia ganti fotonya pakai foto dia, terus dia scan ulang. Dia ambil semua itu dari FB dan foldernya dokter Anggi. Dokumen itu juga yang dia pakai pada saat dia ngelamar kerja. Jadi dia tuh bukan pakai ijazah palsu, enggak. Dia pakai ijazah asli tapi punya orang, bukan punya dia. Ya teman-teman semuanya, balik lagi bersama gue Kapian Official. Jadi pada video kali ini agak menarik banget nih teman-teman. Gue akan menginformasikan tentang sebuah berita viral tentang seorang dokter gadungan ya teman-teman ya. Dokter gadungan lulusan cuma SMA, bekerja 2 tahun di rumah sakit teman-teman. Bahkan rumah sakitnya BUMN lagi gitu. Jadi bagaimana beritanya, ini selengkapnya ya teman-teman. Pemirsa, berbekal sertifikat dokter milik orang lain yang diunggah dari Facebook, seorang pria pengangguran di Surabaya menjalankan profesi dokter gadungan selama hampir 2 tahun dengan bermodal ijazah editan. Gila. Ijazah editan, dia cuma SMA teman-teman. Berani banget ya ada orang yang mau jadi dokter instan gitu. Kenapa bisa kayak gitu ya? Pasti teman-teman masih bertanya-tanya, kok bisa orang bekerja jadi dokter cuman editan doang gitu kan. Ini menarik banget untuk dibahas. Hanya bermodalkan sertifikat dokter editan, seorang pria pengangguran di Surabaya, Jawa Timur, bekerja sebagai dokter di klinik kesehatan milik RSPHC Surabaya. Pelaku Susanto menggunakan sertifikasi dokter milik orang lain yang dieditnya dari laman Facebook. Niat busuknya dimulai saat pelaku mengaku melihat lowongan kerja dokter di Rumah Sakit PHC Surabaya. Ia pun mendaftarkan diri dengan ijazah palsu. Ijazah palsunya itu ternyata berhasil lolos administrasi HRD Rumah Sakit PHC Surabaya. Pelaku pun dipekerjakan sebagai dokter first aid atau hyperclass full time pada PHC Klinik. Pelaku bekerja di klinik K3 PT Pertamina EP4 Cepu mulai tanggal 15 Juni 2020 hingga tanggal 31 Desember 2022. Gila. Berani banget ya. Ini nggak sembarangan loh teman-teman. Jadi si Susanto ini bisa gitu ya meloloskan administrasi dia sebagai dokter, padahal dia cuma ngambil data dari orang lain gitu. Dan hebatnya bisa sampai 2 tahun gitu dia. Tuh dia ngapain aja gitu. Teman-teman kan bisa mikir ya, orang yang bukan dokter terus menjadi dokter, terus gimana dia tuh ngasih resepnya gitu. Yang lebih parah lagi ya ini pihak rumah sakitnya kok bisa meloloskan orang dengan begitu aja gitu loh. Kayak gimana pertanggungjawabannya kayak gitu kan. Wow. Dengan gaji 7,5 juta rupiah per bulan plus uang tunjangan transportasi dan makan sekitar 10 juta rupiah. Wow. Jadi nilai total gajinya itu 17,5. Jadi gaji pokoknya itu 7,5 juta. Terus tunjangannya itu 10 juta. Jadi 17,5 juta per bulannya teman-teman. Karena dia ini kan tunjangan juga gede-gede juga karena BUMN teman-teman, dan ditempatinnya juga di Pertamina Cepu gitu. Gila. Wow, ini orang berani banget ya. Sekarang memang sudah di persidangan teman-teman. Gue nggak tahu keputusannya akan dipenjarakan berapa tahun gitu kan. Nanti gue juga akan infokan dia kena pasal berapa gitu teman-teman. Oke, lanjut ya. Ini konfirmasi dari pihak rumah sakit ya, rumah sakit yang PHC-nya teman-teman, atau dari rumah sakit PT Pelindo Husada Citra, PHC Pelindo Husada Citra teman-teman.
Ya informasinya sih kalau gue dari sebelumnya lolos karena memang dia alasannya tidak bertemu secara langsung gitu. Tidak bertemu secara langsung karena pada saat itu COVID dan hanya online gitu dia daftarnya gitu teman-teman. Tidak memungkinkan secara tatap muka, jadi dilakukan secara daring seperti itu. Daring. Di satu sisi kami membutuhkan tenaga medis secepatnya, di satu sisi lain kondisi tidak memungkinkan untuk dilakukan secara luring sehingga kami lakukan secara online. Pada saat awal semua lamaran yang masuk dari YPS ini, CIS ini semuanya asli tapi menggunakan miliknya orang lain. Dalam hal ini adalah Dr. Anggi Yurikno yang kebetulan beliau memang sebenarnya dokter dan saat ini juga masih berpraktek. Kedok Susanto terkuak setelah Jadi memang ya tentunya pada saat itu kan COVID ya teman-teman. Jadi memang dibutuhkan banget yang namanya tenaga medis nih, lagi butuh-butuhnya gitu. Keadaannya kayak gitu ya. Dan pasti cek mungkin sama bagian personalianya, ini datanya memang dia memang sebagai dokter dan masih aktif gitu. Jadi si Susanto ini cuman mengganti fotonya doang, tidak mengganti datanya gitu teman-teman. Jadi ya harusnya karyawannya lebih teliti lagi ya teman-teman. Ini memang pure kesalahan dari pihak rumah sakitnya juga gitu. Memang orang bisa aja ngelakuin hal kayak gini dan ini lolos gitu teman-teman, karena kan dia kan cuman iseng-iseng nih coba-coba lolos nggak dimasuk gitu kan ke rumah sakit ini, dan ternyata tembus teman-teman. Dan ini dia ketahuannya kenapa nih ada dikasih tahu nih teman-teman. pihak SDM rumah sakit meminta berkas lamaran Susanto untuk memperpanjang kontrak kerja. Nah, jadi ketahuannya ini pas mau perpanjang kontrak kerja. Ternyata berdasarkan hasil penelusuran, Susanto bukanlah Dr. Anggi Yurikno sesuai dengan sertifikasi daftar registrasi. Kini pelaku sudah ditahan kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nah, dia memang udah ditangkap ya teman-teman, tapi masalahnya nih harusnya Dokter Anggi ini dia kan ngambil dari si Susanto ini, ngambilnya dari Facebook ya datanya. Ya harusnya salah banget sih dari ini juga kan dari pihak Dokter Anggi ini juga kan harusnya tidak mengupload data asli ya ke Facebook. Jadi itu dimanfaatin oleh orang lain. Juga pelajaran buat teman-teman semua, jangan mengupload data penting kita di sosial media, itu bisa dimanfaatin sama orang. Itu memang kalau misalnya dia ngerasa kan dia ngelapor juga ya, Dokter Anggi juga merasa dirugikan ya, tapi dia juga harus mengakui bahwa diri dia salah gitu, karena dia mengupload gitu. Menurut gue dia ada andil di situ kayak gitu. Harusnya dia tidak berbuat seperti itu. Dan sekarang lanjutannya kita akan melihat gimana tanggapan para netizen nih, gimana tanggapan para selegram, dokter, dan juga netizen gitu ya. Ini gue bagi 3, jadi langsung aja. Oke, ini lanjut kita ke selegram ya teman-teman yang suka membahas-bahas kasus ya. Kita lihat nih. Bahkan bahas tentang dokter gadungan yang 2 tahun gak ketahuan. Menarik nih. Susanto, dokter palsu di Surabaya. Udah 2 tahun praktek, digaji 7,5 juta per bulan. Ini bisa begini? Gimana ceritanya? Gue nanya sama narasi dan detik. Jadi ceritanya gini. Dulu RSPHC Surabaya lagi buka lowongan. Susanto melamar di situ pakai dokumen palsu. Dia nemu data dari Kementerian Health dan Facebook. Data punyanya dokter Anggi Yurikno. Dari CV, surat izin praktek, sertifikat, semuanya dah. Diganti fotonya sama foto dia. Dia disuruh datang buat interview dan diterima. Modal pede aja. Ketahuannya karena pihak RS pengen perpanjang kontrak. Pas mau kirim datanya kok ada yang aneh. Tambah lagi, dokter Anggi yang datanya dia pakai ternyata lagi kerja di RS umum di Bandung. Makanya si Susanto dilaporin polisi dan dia bisa kena pasal 378 KUHP dan UU nomor 29 tahun 2004 pasal 77, hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 150 juta. Masalahnya si Susanto ini juga pernah ngelakuin hal yang sama di Kalimantan. Yang kasihan adalah orang yang periksa kesehatan ke dia, nggak tahu apa-apa. Menurut kamu gimana? Saya mau denger pendapat kamu. Jadi Susanto ini memang ahli penipuan ya teman-teman. Jadi sebelum dia di rumah sakit ini Surabaya, dia juga sudah melanglang buana ya teman-teman, bertahun-tahun di Kalimantan dan di tempat lain. Kabarnya sih ada 7 instansi yang dirugikan ya teman-teman. Dan kabarnya menurut gue pernah masuk penjara juga selama 20 bulan dan dia ngelakuin hal itu lagi. Dan kalau sekarang udah masuk penjara, menurut gue harus diberatin ya teman-teman. Karena apa? Kasus-kasus yang lama itu harus diungkit lagi. Karena apa? Untuk memberatkan dia agar tidak gampang untuk keluar penjara lagi. Kalau keluar penjara lagi, dia udah tahu cara-caranya untuk memalsukan dokumen gitu teman-teman. Jadi bahaya banget nih orang ini, bisa
berulah lagi suatu saat nanti. Kita lanjut ke bagaimana pendapat dokter itu sendiri gitu ya. Seorang dokter berpendapat masalah ini gitu. Halo guys, kalian udah tahu berita ini belum? Ini adalah Susanto. Dia bisa nyamar jadi dokter dari tahun 2006 dan baru belakangan ini dia ketahuan. Kok bisa? Ini si Susanto itu pada dasarnya tidak punya basic tenaga ahli kesehatan sedikit pun. Ini adalah background pendidikan dia, SD, SMP, dan maaf cuma lulusan SMA. Dan aku nggak tahu menyebut ini cerdik, pintar atau apa, tapi lihat, dia bisa bekerja di sebanyak ini tanpa ketahuan. Ini dia awal mulanya. Jadi Susanto itu mengambil data pribadi milik Dr. Yurikno asal Bandung. Nah, aku juga nggak tahu kenapa dokter tersebut mengupload semua data diri atau hal-hal yang penting itu di Facebook sehingga diambil sama si Susanto. Susanto nggak merubah apapun, cuma mengganti fotonya aja. Singkat cerita, keterimalah Susanto di rumah sakit tersebut dan terus berlanjut. Bahkan untuk gajiannya itu bisa 7,5 juta per bulan. Itu cuma gaji, belum tunjangan jasa medik lainnya. Ya, sebagai informasi, aku juga seorang banker, tahulah jasa medik kalau habis operasi atau apa, berapa puluh juta sendiri. Buat kalian yang bertanya-tanya, emang dia paham cara kesehatan? Ya, dia cuma belajar dari YouTube doang dan katanya dari teman-teman perawat dan dokter gitu. Benar-benar cuma otodidak aja, tapi untuk basic, untuk ngetes tekanan darah dia udah tahu sih. Ya walaupun begitu kan tetap takut ya kalian ya. Terus kalian pasti bertanya-tanya gimana nasib pasien-pasien yang kemarin diperiksa gitu. Jadi sudah dikonfirmasi juga bahwa si Susanto ini dia tidak memeriksa untuk layanan umum untuk masyarakat, tapi hanya untuk pegawai-pegawai di PT PHC Surabaya itu aja gitu. Jadi tidak untuk layanan umum, jadi tenang aja. Dan kronologi ketahuannya itu karena si dokter ini akan melakukan operasi sesar, tapi suster pendampingnya ini pada curiga ini sama kompetensi si dokter ini, akhirnya diam-diam melapor dan diperiksa ulang dan akhirnya ketahuan si Susanto ini. Ya walaupun si Susanto kerjanya cuma memeriksa pegawai-pegawai di perusahaan tersebut, nggak ke khalayak umum, tapi kan yang diperiksa juga orang. Ngeri banget gak sih? Gimana pendapat kalian? Jadi banyak pertanyaan dari teman-teman semua sudah terjawab di sini ya teman-teman. Jadi bagaimana dengan pasiennya? Dia memang tidak tidak keluar ya merawat di luar pegawai gitu. Dia hanya di pegawai gitu aja dia ngerawatnya gitu kan. Perawat dokter yang merawat pegawai bukan untuk khalayak umum gitu. Jadi ya walaupun bagaimanapun juga itu tetap orang, dan dia memang ternyata di sini kan teman-teman pasti pertanyaan gimana tuh bang bisa dia tahu tentang hal medis. Tadi dibilang dia belajar dari YouTube, belajar dari suster, malah belajar dari dokter lain, jadi dia otodidak jadi dokter gitu. Ini yang melihat video ini pasti setiap dokter pasti menangis melihat dia capek-capek belajar bertahun-tahun, dia praktek dulu gitu kan, dia ke klinik dulu, baru dia ntar ada surat bisa baru surat untuk praktek kerjanya gitu kan. Jadi bertahun-tahun lamanya untuk jadi dokter umum aja susah, belum lagi untuk spesialis harus berapa tahun lagi dia pendidikan lagi, dan dilibas gitu aja sama di Susanto langsung praktek gitu kan. Gila dokternya langsung. Nih menurut lebih lengkap lagi ya teman-teman, tadi udah diungkap juga pasalnya, dan dia akan dikenakan 5 tahun penjara dan juga 150 juta uangnya tertunda. Ini menurut netizen nih lebih lengkap lagi teman-teman informasinya. Oke. Cuman dia lulusan SMA yang langsung jadi dokter, bahkan pernah jadi dokter kandungan dan direktur utama sebuah rumah sakit. Namanya Susanto. Dia warga Grobogan, Jawa Tengah. Dari dulu dia udah berkarir di berbagai instansi kesehatan di Jawa. Udah berkarir. Namanya Susanto. Dia warga Grobogan, Jawa Tengah. Aku pengen teman-teman lihat nih wajahnya. Dari wajahnya aja ini udah kebaca bahwasanya ini dari sorot matanya, gaya senyumnya gitu, ini orang yang licik teman-teman. Jadi orang yang bisa memanfaatkan sesuatu gitu. Jadi kerjanya dia untuk untuk kayak membohongi orang gitu-gitu. Jadi sudah jelas banget sini muka-muka liciknya teman-teman. Jadi bisa nilai sendiri ya. Parah banget ya.
Dari dulu dia udah berkarir di berbagai instansi kesehatan. Jadi artinya dia memang pembohongnya itu bener-bener teman-teman, ini bukan hanya di film ya. Ini bener ada di dunia real gitu, orang yang bisa nembus instansi gitu. Gila, ini gede banget, dan dia nggak sekali ngelakuin hal ini doang. Jadi sebelum-sebelumnya memang banyak nih diungkapin di sini teman-teman. berbagai instansi kesehatan di Jawa, di Kalimantan. Nah, terakhir dia kerja sebagai dokter first aid di RSPHC Surabaya. Dia memperkenalkan diri saat itu sebagai Dr. Agi Yurikno, dan dia ditempatkan di Klinika 3 wilayah kerja Pertamina di Cepu. Jadi tugas si dokter ini adalah memeriksakan karyawan, kalau ada yang gak enak badan, dia periksa, dia kasih obat. Nah, udah 2 tahun nih dia jadi dokter di sana. Udah saatnya lah untuk waktu perpanjangan kontrak. Secara administrasi kan emang dibutuhin banyak banget dokumen untuk perpanjangan kontrak. Mulai dari ijazah kedokteran, surat izin praktek, STR, sertifikasi nah itu. Nah, waktu itu pihak rumah sakit tuh ngeliat kok ada ketidaksesuaian antara hasil foto dengan STR yang dia kirimin. Diusutlah dokumen-dokumen yang dia kirimin. Dan ternyata diketahui bahwa dokumen itu bukan punya dia, melainkan punya dokter bernama Agi Yurikno. Jadi ceritanya si Susanto ini curi dokumen-dokumen dokter Agi. Dia pakai namanya, dia ganti fotonya pakai foto dia, terus dia scan ulang. Dia ambil semua itu dari FB dan foldernya dokter Agi. Dokumen itu juga yang dia pakai pada saat dia ngelamar kerja. Jadi dia tuh bukan pakai ijazah palsu, enggak. Dia pakai ijazah asli, tapi punya orang, bukan punya dia. Waktu tahu itu shock dong rumah sakit, langsunglah dilaporin ke polisi. Rumah sakit ngerasa dirugi. Lagian ada ya seorang dokter yang ngupload data di Facebook, data asli gitu. Seorang dokter ngupload data di Facebook nih, dokter Anggi. Ya menurut gue ini udah harus introspeksi juga ya, karena dia juga salah juga, di sini ada andil. Jadi ini edukasi buat teman-teman semua untuk dokter, untuk siapapun itu, jangan upload ya di sosial media, apalagi data asli gitu kan. Gila banget sih, itu bisa dimanfaatin sama orang lain gitu, tinggal ganti fotonya kelar gitu kan. Untung nih mungkin fotonya terlalu jauh bedanya gitu kan, jadi pas dicek ulang, pas dia daftar mau kontrak perpanjangan kontrak, jadinya kebetulan teliti ya, sebelumnya mungkin kurang teliti. Dan memang pihak rumah sakit udah ngasih SP teman-teman ke pihak personalia yang nerima dulu si Susanto ini gitu. Ya jadinya sih memang harus teliti sih, mungkin ya pada saat itu memang COVID dan dibutuhin banyak karyawan, jadi nggak terlalu teliti gitu. Dan sekarang pas udah reda jadinya teliti nih pas perpanjangan. Dan pada prakteknya juga susternya juga suka deg-degan gitu kan, kalau dia ada operasi ada apa gitu kan, karena mukanya tegang gitu. Kacau nih, bahaya banget. Rugiin banget. Kalau mengenai gaji, pastilah 7,5 juta per bulan digelontorkan untuk seorang dokter palsu. Dan lebih dari itu, kesehatan karyawan mereka ternyata 2 tahun belakangan digantungkan ke orang yang salah. Nggak tahu deh obat-obatan apa yang dikasih sama si dokter palsu ini. Akibat ulahnya si dokter palsu, akhirnya HRD rumah sakit itu juga terkena imbasnya. Tim yang interview Susanto pada saat itu dan tim yang kasih tes psikologi ke Susanto juga kena SP. Waktu kasusnya terbongkar, barulah diketahui kalau si Susanto ini ternyata residivis. Dia udah jadi dokter abal-abal tuh dari sekian lama, udah berulah berkali-kali. Dia pernah sejak 2006. Dia pernah jadi direktur utama sebuah rumah sakit. Bahkan parahnya, Direktur utama sebuah rumah sakit. Residivis, pernah di penjara. Aduh, kok bisa ya? dia pernah dong ngaku-ngaku sebagai dokter objek, dokter kandungan. Pada saat dia jadi dokter kandungan ini, dia pernah tuh ditugaskan untuk bantu persalinan bumil dengan cara operasi sesar. Nah, udah di ruang operasi, udah mau mulai operasinya, dia kelihatan nervous, grogi, pokoknya mencurigakan banget deh. Karena gelagatnya ini, suster yang bertugas saat itu tuh langsung laporlah ke direktur rumah sakit. Dan akhirnya terbongkarlah siapa Susanto. Sebenarnya bukan cuma itu, banyak lagi kasus yang dibuat sama Susanto. Total udah ada 7 instansi yang terpelaku. Karena ulahnya, dia sebenarnya pernah juga dipenjara 20 bulan, tapi sekarang dia beraksi lagi. Dari berita yang saya baca, ancaman hukuman Susanto ini 4 tahun penjara, tapi kita tunggu hasil sidang, kira-kira dia di penjara berapa lama. Aduh, parah banget ya. Ya semoga di penjara
lama mungkin sesuai dengan hukumnya teman-teman. Jadi ini kan udah berkali-kali yang dia lakuin, bukannya sekali gitu ya. Sudah menjadi ahli penipuan gitu ya. Dan menipunya juga nggak sembarangan ya, instansi orang BUMN ini dia kerja ditaruh di Pertamina Cepu gitu ya. Udahlah gitu kan, menurut gua sudahlah Susanto gitu. Berhentilah gitu kan. Duitnya memang banyak sih, menggiurkan, tapi ya gila aja gitu kan. Dia ya duitnya pasti udah dipakai. Banyak juga netizen bilang, wah total dia dapat 180 juta katanya. Netizen lucu-lucu komentarnya, teman-teman gue baca juga gitu kan. Kena denda 150 juta, masih untung 30 juta. Gila, pokoknya dia semoga untuk yang kali ini bisa menimbulkan efek jerak dan nggak lagi nipu rumah sakit ya teman-teman, karena memang dia ahli di penipuan di instansi kesehatan. Itu harus di blacklist namanya, fotonya gitu kan, bener-bener harus di blacklist. Harus buat instansi harus lebih hati-hati untuk menerima karyawan kayak gini. Memang fotonya itu berbeda, jadi harus benar-benar diperhatiin detail gitu. Dan untuk dokter Anggi di Bandung yang prakteknya juga di Bandung ya, ini juga bisa jadi pelajaran buat dokter Anggi, jangan upload data asli di Facebook dan sebagainya gitu. Dan ini bisa dimanfaatin sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti si Susanto ini. Oke, segitu ya dari gua, semoga bermanfaat. Buat teman-teman yang menyukai video viral segala macam seperti ini, silahkan subscribe channel ini, dukung terus channel ini untuk berita-berita viral selanjutnya. Oke, segitu dari gue, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman.